Shalom saudara. Shalom saudara. Ada sukacita, amin. Haleluya. Saya ucapkan selamat pagi saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus boleh memberkati setiap keberadaan kita pagi hari ini. Sebelum nanti kita akan menerima perjamuan kudus, kita boleh bersukacita pagi hari ini karena kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, amin. Siapa yang merasa diberkati pagi hari ini boleh lambaikan tangan Bapak Ibu, amin. Semua kita diberkati, ya. Semua kita pagi hari ini cerah semua saudara. Dan sebentar kita akan sama-sama diberkati melalui firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan harus jadi teladan dalam hidup kita. Firman Tuhan harus jadi jalan kehidupan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu terang bagi jalan hidup kita. Oleh sebab itu saudara, pagi hari ini ada dua hal dalam hidup manusia yang tidak akan bisa kembali. Saya ulangi sekali lagi, ada dua hal dalam hidup manusia yang tidak bisa kembali. Yang pertama itu waktu, dan yang kedua itu kenangan. Katakan waktu dan kenangan. Nah saudara, setiap waktu yang kita lewati, setiap waktu yang kita jalani, pasti ada banyak kenangan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi sayangnya saudara, waktu dan kenangan itu tidak akan mungkin dapat kembali dalam hidup kita sebagai manusia. Makanya hari-hari ini ada banyak hidup orang saudara seringkali mengabadikan kebersamaan mereka dengan suami, istri, keluarga, anak-anak, pekerjaan, teman, sahabat, maupun dalam pelayanan mereka dengan foto atau video. Mereka simpan di galeri handphone mereka, atau mereka posting di sosial media mereka. Tujuannya apa saudara? Tujuannya sebagai pengingat bahwa di masa itu ada kenangan-kenangan yang kita lewati bersama keluarga, anak, bahkan sahabat keluarga, bahkan pelayanan dalam hidup kita. Pagi hari ini saudara, ada kabar baiknya, ya. Yang tadi dua hal yang bisa dapat hilang dalam hidup kita, pagi hari ini kabar baiknya ada dua hal dalam hidup manusia yang tidak akan bisa hilang. Yang pertama itu semangat. Amin. Katakan semangat saudara. Semangat. Kurang semangat saudara. Katakan semangat. Semangat. Sekali lagi saudara, katakan semangat. Semangat. Saudara perlu ketahui, kabar baiknya ada dua hal yang tidak akan mungkin bisa hilang dalam hidup manusia. Yang pertama itu semangat, dan yang kedua itu pengharapan. Amin. Semangat dan pengharapan itu tidak akan mungkin bisa hilang dalam hidup manusia. Dan oleh sebab itu saudara, pagi hari ini saudara harus semangat. Saya main musik saudara, saya lihat siapa yang gak semangat. Mata saya ngelihat loh saudara. Walaupun main musik, walaupun saya main musik, saya lihat, oh bapak ini, oh ibu ini. Jadi saudara, kalau saudara pagi hari gak semangat, rugi saudara datang ke sana. Ujian penyembahan dinaikkan, girang-girang dinaikkan, tapi saudara letih lesu saudara, rugi. Karena kenapa? Harusnya hidup manusia itu harus semangat. Saya tidak tahu saudara apa yang saudara alami satu minggu ini, tapi semangat itu tidak boleh hilang. Bahkan pengharapan dalam Tuhan itu tidak boleh hilang. Oleh sebab itu saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasal 18. Amsal 18 ayat yang ke-14 saudara. Amsal 18 ayat yang ke-14. Sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama dengan iman kita. 2, 1, ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sekali lagi saudara, jangan dulu, cuma saja baca ini. 2, 1, ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Haleluya. Silakan duduk saudara. Mungkin ada di antara saudara, waktu baca ini saudara merasa diberkati. Yang tadinya saudara hilang semangat waktu baca ini,
Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Saudara boleh garis bawahi kata bersemangat. Sama-sama katakan bersemangat. Saudara, firman Tuhan katakan semangat itu adalah kata kunci untuk kita dapat menanggung penderitaan. Sekali lagi saya ulangi. Firman Tuhan berkata semangat itu adalah kata kunci untuk kita dapat melewati penderitaan. Semangat itu adalah kata kunci untuk kita dapat melewati persoalan, untuk kita dapat melewati masalah. Bahkan semangat itu adalah kata kunci untuk kita dapat melewati setiap kesulitan yang Bapak Ibu alami. Katakan amin. Katakan semangat. Saudara pahami, saudara. Bukan saya yang mengatakan ini, tapi firman Tuhan katakan semangat itu kata kunci untuk Bapak Ibu dapat melewati penderitaan, persoalan, masalah, bahkan kesulitan yang kita hadapi. Saudara, semangat itu punya dampak yang luar biasa. Semangat itu punya pengaruh yang luar biasa dalam hidup manusia. Kalau hidup manusia tidak punya semangat, apa jadinya, saudara? Saudara lihat kiri kanannya. Ayo kiri kanannya langsung semangat, langsung pasang muka senyum. Jangan terlihat saudara tidak semangat, apalagi mengantuk. Saudara tangking dalam nama Yesus. Ngantuk itu bisa jadi tidak semangat, saudara. Mungkin tadi pagi nggak ngeteh, ya kan? Mungkin tadi pagi kurang ngopi karena buru-buru bangun jam 7.15 mandi, ya kan? Bisa saja bisa kurang semangat, saudara. Tapi saudara, pagi hari ini perhatikan, semangat itu punya dampak, punya pengaruh yang besar dalam diri manusia. Waktu saya nonton sebuah acara TV, bagaimana acara TV ini, saudara, memiliki program bersama presenternya untuk mengunjungi anak-anak yang menderita sakit kanker, yang menderita sakit kanker. Bagaimana presenter TV ini, saudara, pergi bersama dengan rombongannya mengunjungi rumah sakit khusus anak-anak yang terkena penyakit kanker. Waktu mereka tiba di sana, presenter ini justru bingung. Bagaimana dia dapati anak-anak yang terkena penyakit kanker ini justru semangat. Justru dia bersuka cita. Justru dia antusias melihat presenter ini datang. Dan dia katakan kepada anak-anak kecil ini, kenapa kamu begitu bersemangat? Kenapa kamu begitu bersuka cita? Anak kecil ini katakan, sekalipun saya divonis dokter terkena penyakit kanker, sekalipun dokter vonis umur saya tidak lama lagi, tapi saya harus semangat. Karena saya yakin dan percaya ketika saya semangat, saya punya pengharapan di dalam Tuhan. Ketika saya semangat, pasti saya percaya bahwa doa saya di hadapan Tuhan, pasti Tuhan berikan saya kesembuhan. Dan presenter ini, saudara, menangis waktu melihat anak-anak kecil ini yang terkena penyakit kanker ini begitu semangat. Presenter ini tanya sama dokter, apa yang terjadi dengan kehidupan anak-anak yang mungkin umur mereka tidak lama lagi untuk hidup? Dokter ini bilang, waktu anak-anak kecil ini semangat, tidak sedikit dari anak-anak kecil ini mengalami kesembuhan. Yang memberikan mereka kesembuhan itu persentasinya obat itu kecil sekali. Kadang-kadang waktu saya diagnosa anak ini bisa sembuh, saya bingung kenapa dia bisa sembuh. Tapi waktu saya menjadi dokter berpuluh-puluh tahun, saya selalu waktu anak kecil ini mengalami kanker, dia punya semangat, dia berdoa kepada Tuhan, dia punya pengharapan sama Tuhan. Tuhan yang jadi Allah yang dalam hidupnya. Sehingga apa, saudara? Yang tidak mungkin sembuh menjadi sembuh. Karena apa, saudara? Sebaliknya, saudara. Ada sebagian anak kecil waktu dijumpai mukanya sedih, mukanya tidak semangat. Dan presenter tanya, kenapa kamu tidak semangat? Anak kecil ini jawab, saya ini tidak diperhatikan, saya ini kurang perhatian. Kenapa kamu kurang perhatian? Karena keluarga saya jarang mengunjungi saya.
Kakak-kakak saya, adik-adik saya jarang mengunjungi saya. Sehingga saya ini merasa sendiri. Waktu saya sakit tidak ada orang yang memperhatikan saya. Waktu saya dalam penderitaan tidak ada orang yang memberikan semangat dalam hidup saya. Sehingga apa saudara? Sehingga anak ini setiap hari semangatnya hilang. Dan tidak sedikit saudara, anak-anak yang terkena penyakit kanker ini waktu semangatnya hilang, tubuh mereka makin drop, tubuh mereka makin menurun. Bahkan yang bisa kejadian lebih parah, mereka bisa mengalami kematian. Karena kenapa? Karena hilang semangat. Saya mau sampaikan kepada saudara, semangat itu tidak lahir dari luar, melainkan semangat itu lahir dari dalam. Saudara sama-sama katakan, semangat itu tidak lahir dari luar, melainkan semangat itu lahir dari dalam. Contoh hal sederhana seperti ini saudara. Waktu Bapak Ibu dalam kesulitan, waktu Bapak Ibu dalam penderitaan, Bapak Ibu butuh semangat dari orang luar kan? Dari keluarga, dari saudara kita, dari kumpulan kita, bahkan dari hamba Tuhan, dari gereja. Kita butuh yang namanya semangat perhatian dari orang lain di luar. Waktu kita menerima semangat itu, saya katakan sangat baik saudara. Waktu ada orang mengunjungi kita, waktu ada orang yang memperhatikan kita, sangat baik. Bukan baik lagi, sangat baik. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, sekalipun saudara dapat semangat dari luar, tapi sayangnya semangat itu tidak bertahan lama saudara. Saudara pernah alami? Dapat dukungan dari orang, dapat semangat dari orang, tapi semangat itu sayangnya tidak bertahan lama. Yang bikin semangat saudara bertahan lama itu dari dalam diri saudara sendiri, bukan orang lain. Sekalipun WL katakan dengan gambus, ayo saudara, ya memuji Tuhan, menari bagi Tuhan, haleluya, ibu-ibu, haleluya, tidak bisa saudara. Mungkin karena terpaksa, apalagi kalau gereja besar disorot kamera di TV, dengan gambus, tapi itu dah lesu lagi. Disorot TV lagi, lesu lagi. Karena di kamera, karena di TV. Sekalipun WL kasih semangat kepada saudara, tapi kalau semangat itu tidak lahir dari dalam diri saudara, tidak bisa. Makanya saya katakan semangat itu harus lahir dari dalam diri saudara. Supaya apa? Ketika semangat itu lahir dari dalam diri saudara, saudara akan temukan kekuatan. Waktu semangat itu lahir dalam kehidupan saudara, saudara akan temukan pengharapan di dalam Tuhan. Makanya waktu semangat itu lahir dari dalam saudara, semangat itu akan bertahan lama dalam hidup saudara. Apalagi ditambah ada orang yang perhatikan dia, tambah luar biasa saudara. Makanya saudara, pagi hari ini hidup kita ini tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Mau manusia ngomong apa dalam hidup saudara, dalam hidup saya pun demikian. Mau orang ngomong apa sama saya, om ini seperti ini, om ini kurang seperti ini, kurang ini, negatif seperti ini, tapi saya mau tetap jalan dalam jalannya Tuhan. Karena apa saudara? Biasa kita ini dapat omongan dari orang tuh biasa saudara. Ya, hari Kamis kemarin saya bilang hidup kita ini dilatih itu hatinya harus kuat. Hati kita tuh harus kuat. Mau orang bilang apa ya udah saudara jalani. Yang penting kita pegang perkataan Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara tidak boleh hilang semangat. Senggol lagi kiri kanannya, woi jangan hilang semangat. Amin. Apalagi yang sudah berkeluarga saudara, waduh, jangan sampai hilang semangat saudara. Ibu-ibu kalau hilang semangat, tidak ada masakan di meja makan saudara. Ibu-ibu kalau semangatnya hilang saudara, jangan harap bapak-bapak terima makanan sarapan pagi, apalagi kopi. Waktu bapak-bapak buka kerudung makanan yang saudara temukan, kopiku. Waktu saudara tanya sama istri, kenapa kopiku? Ganti yang kopi. Ya, karena hilang semangat saudara. Ya kan? Makanya ibu-ibu ini dalam rumah tangga punya peranan penting. Amin. Amin. Jangan takut saudara. Amin.
supaya suami-suami juga dengar. Ya kan? Kalau istri-istri dalam rumah ini semangat, anak-anak diurus dengan baik. Ya kan? Belum jam 5, jam 3 udah dimandiin. Ya kan? Belum sore, belum maghrib, jam 4 udah dikasih makan. Waktu suami pulang kerja, oh haleluya. Shalom Pak, shalom. Kaget kamu ya, anak-anak sudah mandi, anak-anak sudah makan, luar biasa. Waktu suami pulang, Pak, teh hangat sudah dibuatin, makanan sudah dibuatin. Suami itu suka cita, benar bapak-bapak? Bapak-bapak kan tidak inginkan yang lain selain diperhatikan. Bapak-bapak tuh tidak minta yang lain, saudara. Yang penting makanan dicukupkan, ada minum, ada makan dibuatin, tidak muluk-muluk, saudara. Suami dibuat mie goreng sama telur aja udah seneng. Tuh, amin. Loh, itu suara hati, saudara. Ibu-ibu harus mengerti, amin. Bapak-bapak, amin. Bapak-bapak tidak minta apapun, saudara. Yang penting dalam hidupnya itu dipersiapkan. Siapa di sini setiap pagi waktu suaminya bekerja, baju, celananya disiapin di kasur? Ya kan? Saudara, waktu ya ini saya kasih tahu ya. Ini nih paket lengkap, saudara, untuk saudara dapat menerima berkat luar biasa dari suami. Waktu suami bangun tidur mandi, saudara siapin bajunya, saudara siapin celananya, saudara siapin sepatunya ya. Itu suami waktu dia keluar kamar mandi itu heran, saudara. Selama 10 tahun saya menikah, tidak pernah saya lihat istri saya demikian. Itu saudara bisa buat suami itu semangatnya tuh berkali-kali lipat. Dia kerja itu saudara serius sekali dia cari uang, saudara. Benar. Dia semangatnya bukan main, apalagi dibawa bekal, saudara. Saudara, walaupun suami kita umur 50 tahun dikasih bekal itu happy, saudara. Benar, saudara. Walaupun dikasih bekal itu membuat kehidupan para suami ini merasa, aku ini sangat-sangat diperhatikan sebagai kepala rumah tangga. Ada bapak-bapak sering dibawa istrinya bekal? Oh, cuma satu, saudara. Bapak Suela aja yang dibawa bekal. Istri-istri yang lain kemana suaminya? Saudara, dalam hidup ini, saudara, saya katakan suami dan istri itu tidak boleh hilang semangat. Semangat itu harus selalu hadir dalam hidup kita. Makanya saudara, ketika semangat hilang, maka kehidupan kita pun juga akan runtuh, saudara. Dan oleh sebab itu saudara buka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah itu sama halnya kita harus bersemangat. Semangat kita, sukacita kita di dalam Tuhan itu tidak boleh hilang. Saudara tahu bagaimana Rasul Paulus begitu merindukan jemaat yang dia layani yang ada di wilayah Filipi, yang ada di daerah Filipi, saudara. Tapi saudara tahu keberadaan Paulus untuk mengunjungi orang-orang yang ada di Filipi tidak memungkinkan. Paulus waktu itu sedang berada dalam penjara, saudara. Paulus waktu itu posisinya sedang berada dalam penjara, bahkan dia harus menunggu waktu bagi kematiannya. Saudara bisa bayangin, dia dalam penjara, dia tinggal tunggu waktu kematiannya. Tapi saudara, apakah ini membuat Rasul Paulus tidak semangat? Apakah ini yang membuat Rasul Paulus tidak bisa bersuka cita? Tidak. Sekalipun Rasul Paulus berada dalam penjara, sekalipun Rasul Paulus harus menunggu waktu kematiannya, sekalipun Rasul Paulus tidak dapat mengunjungi orang-orang percaya yang ada di Filipi, tetapi Rasul Paulus memberikan surat dan mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Filipi, dan dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
tujuan akhir daripada Rasul Paulus menulis ayat ini, di ayat pertama dia dikatakan, tetaplah kuat dan teguh dalam Tuhan. Saudara, Rasul Paulus hidupnya dalam penjara. Penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus berat. Ya, kesulitan yang harus dihadapi Rasul Paulus berat. Tapi apakah itu membuat Rasul Paulus hilang semangat? Tapi apakah itu membuat Rasul Paulus hilang harapan, hilang sukacita? Tidak, saudara. Tapi dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara, jangan sampai saudara dipenjara dalam penderitaanmu. Jangan sampai saudara dipenjara dengan masalahmu, dengan persoalanmu, dengan kesulitan. Mungkin masalah itu, mungkin kesulitan itu memenjarakan setiap hati dan pikiranmu, saudara. Tapi saudara harus tahu, semangat dan pengharapan itu bagi orang percaya tidak boleh hilang. Kalau Rasul Paulus dapat melewati penderitaan yang dia alami, kenapa kehidupan kita pun tidak dapat melewati penderitaan yang kita alami? Untuk kita senantiasa bersukacita dan bersemangat dalam Tuhan. Dan hari-hari ini saudara, iblis bukan curi damai sejahtera saja. Iblis bukan rusak rumah tangga saja, saudara. Tidak main lagi, saudara. Iblis bukan rusak gereja, tidak main lagi. Iblis rusak semangatmu. Waktu orang percaya tidak punya semangat, dia tidak mungkin bisa datang gereja. Waktu orang percaya tidak semangat, saudara, dia akan kecewa dengan kehidupannya. Waktu orang tidak bersemangat, dia malas berdoa. Waktu orang tidak bersemangat, dia malas baca firman. Iblis menang. Karena kenapa? Karena yang membuat manusia bertahan sampai hari ini karena semangatnya. Saudara bisa datang ke gereja pagi hari ini, kalau bukan semangat saudara, tak mungkin saudara datang. Pagi-pagi kan butuh bangun, saudara. Melek itu susah nggak, saudara? Kalau bapak-bapak ibu gampang lah, anak muda yang paling susah melek, saudara. Karena begadang, main handphone terus, main games terus. Ya saudara, waktu saudara bangun pagi ini kan butuh perjuangan untuk saudara bisa tiba sampai di tempat ini. Makanya ketika saudara punya semangat, saudara bisa tiba di gereja ini karena kenapa? Karena saudara bersukacita. Karena saudara tahu bahwa hari Minggu ada jadwal ibadah, saya mau berangkat ibadah karena saya mau bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, ketika Yesus dijatuhi hukuman salib, saudara tahu berapa kali Yesus jatuh? Waktu Yesus dijatuhkan hukuman salib, saudara tahu berapa kali Yesus jatuh? Halo? Bapak-bapak, ibu-ibu, ada berapa kali Yesus jatuh? Yesus jatuh 3 kali, saudara. Waktu Yesus memikul beban penderitaan yang begitu berat, waktu Yesus jatuh pertama kali, saudara, yang Yesus lihat siapa, saudara? Maria, ibunya sendiri. Maria begitu menangis melihat kondisi anaknya yang harus menderita memikul salib, bahkan ada banyak darah yang tercucur di atas kepalanya, saudara. Waktu Maria melihat kondisi anaknya terjatuh, saudara, Yesus melihat ibunya juga. Yesus juga merasa sedih melihat keadaan ibunya yang menangisi kehidupannya. Waktu Yesus jatuh, saudara, ada Simon dari Kirene yang menolong Yesus untuk mengangkat salibnya, untuk memikul perjalanan Yesus. Dan bukan hanya Simon dari Kirene, tapi juga ada Veronica yang membasuh muka Yesus karena penuh dengan darah dan keringat. Saudara, sekalipun Yesus, ada banyak orang memperhatikan kehidupannya, waktu dia jatuh pertama kali, Yesus masih semangat, saudara, untuk meneruskan perjalanan penderitaan yang harus dialami. Saudara tahu, waktu Yesus jatuh yang kedua kali, apa yang Yesus temukan? Yesus lihat ada banyak perempuan-perempuan yang menangisi Yesus. Kita tahu, saudara, waktu kita lihat penderitaan Yesus alami, tidak mungkin kita nangis, saudara. Waktu kita lihat keluarga kita, saudara, kena sakit, divonis dokter, pasti kita nangis.
pasti kita meneteskan air mata. Demikian juga waktu orang-orang itu melihat penderitaan yang Yesus alami. Waktu Yesus jatuh kedua kali, Yesus melihat ada banyak perempuan-perempuan menangisinya. Tetapi saudara tahu justru sebaliknya, Yesus hibur perempuan-perempuan itu. Yesus kuatkan perempuan-perempuan itu untuk tidak menangisi Yesus. Saudara bisa lihat waktu Yesus jatuh kedua kali, justru Yesus menghibur, justru Yesus memberikan kekuatan kepada perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus terus mengangkat salibnya, melanjutkan perjalanan hidupnya, penderitaan yang harus dialami. Dan sampai Yesus jatuh yang ketiga kalinya, saudara, Yesus masih tetap berdiri mengakhiri setiap perjalanan hidupnya untuk sampai di atas bukit Golgota. Sampai di atas bukit Golgota, saudara, tangannya harus dipaku, kakinya harus dipaku, saudara. Sampai Yesus berdiri di atas bukit Golgota dan sampai tiba kematiannya. Kalau Yesus saja, saudara, sanggup menanggung setiap penderitaan kita, kenapa kita tidak sanggup menanggung setiap penderitaan kita, saudara? Kalau Yesus saja mampu menanggung setiap penderitaan hidup kita, kenapa kita tidak sanggup menanggung setiap penderitaan hidup kita? Penderitaan yang dialami oleh Yesus, saudara, justru lebih berat dari penderitaan yang kita alami. Yesus sampai di atas bukit Golgota, dia tidak hilang semangat. Kalau saudara baru dilecehkan orang, saudara tidak semangat. Kalau saudara mengalami kerugian, saudara tidak semangat. Kalau saudara lagi sakit, saudara tidak semangat. Saudara kalah dengan pengorbanan Yesus. Seharusnya saudara bisa melihat teladan dari Yesus. Dalam diri Yesus itu ada banyak teladan, saudara. Teladan pagi hari ini Yesus ajarkan semangat. Penderitaan dalam hidup kita ini itu bumbu dalam perjalanan hidup kita, saudara. Kalau tidak ada penderitaan, kalau tidak ada goncangan, bagaimana kita akan kenal siapa itu Allah dalam hidup kita? Dan oleh sebab itu, saudara, jangan sampai saudara hilang semangat. Makanya kan Rasul Paulus menuliskan sebuah firman Tuhan yang dijadikan lagu sampai hari ini. Dan pujiannya berkata, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Yesus sahabatku? Kelaparan kah, ketelanjangan kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Yesus sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Sama-sama kita katakan, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Berapa minggu lalu, saudara, waktu pendeta yang dari Jakarta, saudara tahu kan penderitaan yang dihadapi oleh Paulus? Waktu orang lain membanggakan tentang pelayanannya, Paulus katakan, aku lebih-lebih lagi. Paulus mengalami kelaparan, penderitaan, aniaya. Tapi Rasul Paulus katakan, apa yang dapat memisahkan? Saudara, pagi hari ini saudara tuh datang, tidak mungkin tidak punya masalah. Ada satu jemaat, saudara, waktu dia cerita sama saya, dia tuh setiap hari Minggu, saudara, dia tuh punya kerinduan tuh cuma satu, Tuhan, aku tuh hari Minggu cuma minta dua hal dalam hidup saya. Tuhan,
Saya pengen minta berkat dalam hidup saya, Tuhan. Tuhan, jadikan jualan saya ini laku. Kalau jualan saya ini laku, Tuhan, saya ini bisa dapat berangkat ke gereja untuk ongkos PP pulang pergi sama persembahan. Saudara, saya tidak bilang siapa di jemaatnya, saudara. Waktu saya dengar kesaksian dari jemaat ini, saudara, hati saya langsung terpukul, saudara. Karena kenapa? Saudara bisa lihat, saudara, dalam keterbatasannya, saudara, dia cuma minta bisa datang ke gereja buat ongkos PP pulang pergi sama persembahan. Dia nggak minta yang lain, saudara, cuma ongkos PP pulang pergi sama persembahan. Saya tahu rumahnya jauh. Kadang-kadang untuk cari ojek aja susah. Dan saudara bisa lihat, sekalipun saudara, ibu ini dalam kesulitan, sekalipun bapak ini dalam kesulitan, saudara, apakah membuat dia jauh dari Tuhan? Dan orangnya bagi hari ini ada lagi, saudara. Dia setia sama Tuhan. Dan waktu saya dengar kesaksiannya, saya merasa dikuatkan kembali. Karena apa, saudara? Kesusahan yang kita hadapi semuanya berbeda, saudara. Tapi waktu ada orang memberikan kesaksian yang dia hadapi, saudara, itu justru membuat kita menjadi kuat, saudara. Karena apa? Karena penderitaan yang kita alami tidak boleh kita hilang semangat dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang pagi hari ini, sampai hari ini saudara dengarkan firman Tuhan, jangan sampai semangat itu hilang, saudara. Mari saudara tetap berpengharapan dalam Tuhan. Saudara, mari kita buka dalam kitab Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan 2, 1 ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Kita tahu, saudara, kisah perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Firman Tuhan katakan bagaimana perempuan ini telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaan perempuan ini makin memburuk. Sebagian besar kita sering kali dengar cerita ini melalui berbagai hamba Tuhan. Kita tahu ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan firman Tuhan mencatat ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Saudara tahu arti berulang-ulang? Apa saudara? Terus menerus. Kalau perempuan ini berulang-ulang terus menerus diobati berbagai tabib, artinya apa? Perempuan ini punya semangat. Benar? Benar? Saudara, waktu perempuan ini mau menerima kesembuhan, apapun caranya perempuan ini akan lakukan sampai dia menerima kesembuhan. Bahkan firman Tuhan mencatat berulang-ulang terus menerus perempuan ini diobati oleh berbagai tabib. Saya tahu, saudara, tabib ini pada zaman dulu itu, saudara, orang pekerjaannya yang mengobati orang sakit, baik secara tradisional seperti dukun maupun selama 12 tahun. Saudara, waktu kita sakit, saudara, ya, segala macam obat pasti kita akan makan, ya? Kita dengar omongan orang di sana bisa sembuhkan sakit kita, kita pergi.
Waktu orang bilang di daerah sini, kita pergi contoh ya, perempuan ini. Waktu perempuan ini dengar di Batu Marta, Unit 12, ada orang yang bisa sembuh sakit pendarah, berangkat deh saudara. Perlu ongkos nggak? Ongkos. Sampai sana dia bayar nggak orang untuk obatin? Bayar. Tapi dia tidak mengalami kesembuhan. Dia dengar lagi di peninjauan SP6 bisa mengobati sakitmu. Pergi ke sana. Perlu ongkos? Ongkos. Perlu kasih uang lagi kan sama orang di sana. Dia dengar lagi ada orang yang bisa kasih kesembuhan di Muara 2. Berangkat. Ada orang yang bisa kasih kesembuhan di Ranau tapi daerah gunung sana. Berangkat saudara. Sampai kemana? Sampai ke Papua pun akan dijalani kehidupan manusia. Selagi dia punya uang, dia akan berangkat untuk menerima kesembuhan. Dan ini yang dilakukan oleh perempuan ini berulang-ulang kali. Bukan hanya diobati sama dokter saja, sampai ke dukun pun dia jalani. Saya katakan saudara, perempuan ini wajar ke dukun karena dia belum kenal siapa Yesus. Halo? Perempuan ini wajar pergi ke dukun karena dia belum kenal Yesus. Yang tidak wajar kalau kita orang percaya, sudah terima Yesus, sudah dibaptis, kita pergi ke dukun. Dukun itu kan disebut paranormal, yang artinya dia saja tidak normal. Saudara pergi lagi ke situ, saudara. Jangan. Cukup saudara baca firman Tuhan, cukup saudara percaya sama Tuhan, saudara pasti akan menerima kesembuhan. Hidup kita aja lagi sakit, kita pergi ke paranormal, sudah tahu dia tidak normal, jampi-jampi, bra. Minta ayam hitam lagi saudara, minta rokok surya lagi, oh Tuhan. Rokoknya bukan Sampurna Kasmel, surya saudara. Ini dukun hebat sekali ya saudara ya. Belum minta ini. Saudara datang sama Yesus tidak perlu saudara bawa ayam hitam. Saudara datang ke gereja tidak perlu saudara bawa rokok. Orang Tuhan sumber segalanya dalam hidup kita, saudara. Dan ini perempuan saudara, berbagai macam cara dia kerjakan untuk mengalami kesembuhan selama 12 tahun saudara. Ya, kalau kita nih saudara, ini saya saudara ya. Sampai hari ini kan bekas jerawat saya banyak sekali saudara. Wah, saya dari SMP saudara sampai kuliah saudara, berbagai macam omongan orang saya turuti. Di laser, pakai sabun pepaya, ya, pakai daun ini, sampai terakhirnya saudara pakai hati lili. Airnya itu diambil, diolesin. Awalnya saya minta, tapi lama-lama biasa aja saudara. Semua saya lakukan supaya muka saya bisa mulus, supaya muka saya tidak jerawatan lagi. Tapi apa daya saudara, belum sembuh-sembuh. Ternyata sembuhnya menikah. Waktu saya menikah saudara, ya semuanya terlihat normal, walaupun masih ada 1-2 lah tumbuh-tumbuh dikit. Ya saudara, kalau kita sakit ini saudara ya, orang suruh ini kita mau. Dari daun-daunan, akar-akaran sampai batu-batuan kita makan saudara. Oh ya benar saudara, supaya menerima kesembuhan. Dan perempuan ini juga saudara melakukan berbagai cara berulang-ulang kali saudara. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan catat, telah dihabiskan semua yang ada. Tidak sedikit saudara, orang habis harta kekayaan karena sakit. Tidak sedikit saudara, simpanan yang dimiliki habis karena sakit. Perempuan ini selama 12 tahun saudara bisa bayangin, harta, uang, semua yang dia miliki habis. Dan firman Tuhan katakan, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Faedah itu artinya apa saudara? Tidak ada manfaatnya saudara ya. Tidak ada manfaatnya. Malah sebaliknya keadaan perempuan ini makin sebelum dia kenal Yesus, keadaan perempuan ini makin buruk. Tetapi waktu dia mendengar dari orang banyak bahwa ada Yesus yang akan melintasi daerahnya, bahwa ada Yesus yang akan melintasi kotanya, dia dengar cerita itu dari banyak orang saudara. Perempuan ini sekalipun belum berjumpa dengan Yesus, tapi dia punya iman. Asal jamah saja jumpanya, aku pasti. Perempuan ini bukan pasrah saudara.
Tapi perempuan ini berserah. Segala jalan sudah cara saya lakukan. Semua cara sudah saya lakukan. Waktu dia dengar berita tentang Yesus, imannya timbul. Dan dia katakan, hanya satu cara ini yang dapat menyembuhkan saya. Waktu Yesus berjalan, di depannya saudara ada banyak kerumunan orang saudara mengikuti Yesus, bahkan menjamah jubah Yesus. Tapi dengan iman perempuan ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Tidak sedikit saudara orang yang jamah jubah Yesus waktu itu. Tetapi ketika perempuan ini jamah jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan. Karena apa? Karena perempuan ini percaya sebelum dia mengenal Yesus, dia tidak menerima kesembuhan. Tetapi ketika dia dengar tentang Yesus, firman Tuhan katakan, ketika keadaannya memburuk, waktu dia bertemu dengan Yesus, keadaannya membaik. Saudara, kalau kita mau lihat hidup kita 10 tahun yang lalu sebelum kenal Yesus, buruk sekali hidup kita, saudara. Sebelum kita kenal Yesus, perkataan kita buruk sekali. Sifat, hati, karakter, pikiran kita buruk sekali, saudara. Tapi waktu saudara kenal Yesus sampai hari ini, keadaan saudara tidak buruk, tapi keadaan saudara makin membaik. Karena kenapa, saudara? Karena kita kenal siapa itu Yesus dalam setiap kehidupan kita. Dan oleh sebab itu saudara harus semangat dalam Tuhan. Semangat saudara tidak boleh mundur. Semangat saudara tidak boleh hilang. Saudara buka dalam ayat terakhir 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Saya mau saudara baca ini dengan keras, saudara. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama-sama. 2, 1 ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Amin. Saudara boleh bangkit berdiri, saudara. Ayat penutup ini, saudara, menjadi dasar landasan dalam hidup kita. Sebelum kita akan menerima perjamuan kudus, firman Tuhan katakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Tetapi sebaliknya, firman Tuhan katakan, pesan Tuhan pagi hari ini, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira, supaya kamu juga boleh bersukacita, supaya kamu juga boleh bersemangat pada waktu Yesus menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Saudara, setiap penderitaan yang datang dalam hidup kita selalu punya tujuan baik dalam hidup kita. Kenapa ada banyak orang seringkali tidak percaya sama Tuhan, seringkali lari sama Tuhan? Karena dia tidak punya rasa bangga lagi sama Tuhan, karena dia tidak punya rasa hormat lagi sama Tuhan, dia tidak punya rasa kagum lagi sama Tuhan di tengah perjalanan penderitaan yang dia alami. Kalau saudara mengalami penderitaan yang berat, kalau saudara mengalami persoalan kesulitan yang berat, saudara harus bangga bahwa saudara punya Yesus. Saudara harus kagum bahwa saudara punya Yesus. Amin. Terima kasih. Kami bangga memiliki Allah seperti itu. Kami bahagia menjadi milikmu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama
Saudara harus memiliki semangat dalam Tuhan. Penderitaan yang engkau alami, engkau harus bangga bahwa engkau milik Kristus. Masalah kesulitan yang engkau hadapi, engkau harus bangga bahwa sampai hari ini engkau tetap percaya bahwa kita adalah anak-anak Yesus. Masalahmu tidak akan mampu menjauhkan engkau dari kasih Yesus. Penderitaan yang engkau hadapi tidak akan mampu menjauhkan engkau dari kasih Yesus. Oleh sebab itu saudara, kalau engkau sudah lama tidak bangga sama Tuhan, kalau engkau sudah lama tidak kagum sama Tuhan, pagi hari ini Tuhan tunggu. Pagi hari ini Tuhan melihat kekagumanmu kembali kepada Tuhan. Ingat kasih Tuhan, ingat setiap kebaikan Tuhan. Saya undang semua ketua sidang untuk maju ke depan. Saya mau kita sebelum menerima perjamuan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kami bangga Tuhan, kami bangga.
umat-umat-Mu yang ada di Gedung Batu Raja ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu sungguh memberkati kami pada saat hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah ditemukan oleh hamba-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami, menjadi rema bagi hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia dan taat kepada-Mu Bapa yang baik, teramat lebih melakukan kebenaran firman-Mu. Maka Engkau akan terus mengobarkan semangat kami untuk kami datang menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kami untuk datangnya Tuhan berseru dan berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Dunia tidak bisa kami harapkan Bapa, hanya Tuhan harapan kami satu-satunya dalam kami menghadapi situasi sekarang ini Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Bapa. Di saat kami mengalami satu penyakit Tuhan, kami butuh tabib yang ajaib, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Dan kami akan menerima kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Di saat kami mengalami Tuhan keikatan dosa Tuhan, hanya Tuhan yang mampu membebaskan kami dari segala belenggu-belenggu dosa ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami diperhadapkan dengan perjamuan kudus pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk memandang akan pengorbanan-Mu Tuhan. Betapa Engkau menderita karena kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, ajarkan kasih-Mu kepada kami. Biarlah kami menyadari Tuhan nama Yesus Kristus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah perjamuan kudus ini Tuhan, di mana kami yang sakit pada saat ini, kami akan menolak kesembuhan. Di mana kami susah pada saat ini Tuhan, mengalami persoalan, Tuhan akan bukakan jalan bagi kami Tuhan. Bahkan kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, ampuni kami, layakkan kami Tuhan, supaya kami layak untuk menjalankan perjamuan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa kami yang baik. Kami akan terima perjamuan ini berdiri dalam nama Yesus.
persiapkan dengan roti dan anggur. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita sudah dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh memberkati kita pada kesempatan ini. Dan saat ini kita melihat bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah tubuh Kristus yang tercabik-cabik buat kita semuanya. Haleluya, dia datang untuk menebus dosa kita. Dan biar lewat roti ini, haleluya, apa yang sudah kita terima, ayat-ayat yang kita terima, ini akan memberkati kepada kita semuanya. Haleluya. Dan mari kita imani, haleluya, agar kita semuanya boleh diberkati. Dan saat ini kita angkat roti ini, haleluya, dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita makan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kita angkat cawan ini. Kita tahu bahwa ini adalah hak kita melihat bahwa adalah darah Kristus. Tidak ada kasih yang seperti Yesus, haleluya, yang telah berkorban, mencurahkan darahnya sampai di atas kayu salib, mati untuk kita semuanya, untuk menebus dosa kita, untuk menyembuhkan kita, untuk menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita dengar firman Tuhan. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan.